Sintayong udah nyampe di Jakarta, jadwalnya Sintayong akan datang pada tanggal 7, tapi nggak tahu, mungkin ada jiwa nasionalisme ya di Indonesia. Akhirnya tanggal 6 dia udah nyampe di sini. Dan akhirnya 4 pemain pilar tim nasional Indonesia senior tidak bisa membela saat melawan Brunei Darussalam. Apakah Indonesia akan mampu memberikan penampilan yang terbaiknya? Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini kita akan membahas tentang tim nasional senior yang akan melakoni laga pada tanggal 12 lusa melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita tahu ini adalah babak yang sangat menentukan sekali. Meskipun di atas kertas Indonesia pasti akan mampu mengalahkan Brunei, tapi masalahnya lagi-lagi bola itu bundar. Terkadang kita itu akan lepas fokus saat menghadapi lawan yang di atas kertas jauh lebih lemah. Kita ambil contoh kemarin saat melawan Cina Taipei atau Taiwan, kita juga dibantai. Oke, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pemain yang akhirnya mungkin bisa dipastikan nggak akan bisa membela tim nasional saat melakoni laga melawan Brunei Darussalam. Yang pertama kita akan membicarakan tentang Marcelino Ferdinand. Dari pihak klub Dense yang ada di Belgia, Coach Sintayong sudah diberikan isyarat bahwa kalau memang Marcelino ini belum 100% atau setidaknya mengalami pemulihan yang signifikan, tolong jangan dimainkan. Karena apa? Cedera Marcelino saat terakhir laga melawan Turkmenistan itu dia itu mengalami cedera hamstring dan saat ini sedang melakukan pemulihan di Belgia. Tapi ya karena ini adalah kalendernya FIFA, otomatis secara profesional pihak DNC pun juga melepas Marcelino untuk ke Indonesia. Entah nanti akan diturunkan oleh pelatih Sintayong atau tidak, itu akan menunggu proses pemulihannya ini sudah mencapai 98% atau tidak. Kalau kita berbicara Marcelino, terkadang sudah ada di bench cadangan aja itu sudah bisa memberikan support tersendiri terhadap teman-teman yang ada pada satu tim. Karena nama Marcelino kita tahu bahwa pemain satu ini adalah salah satu wonderkidnya dunia. Kita tidak bisa mengungkiri itu karena FIFA sudah meresmikan atau sudah menetapkan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pemain lokal, saya kira Marcelino salah satu pemain lokal yang juga luar biasa. Selain ada Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan masih banyak lainnya. Tapi inilah pentingnya ketika sebuah tim ini harus mempunyai lapis kedua ketiga yang setidaknya mempunyai kemampuan yang hampir sama. Tapi mungkin Indonesia saat ini tidak kekurangan pemain tengah yang mempunyai tipikal gelandang menyerang. Karena kemarin ketika ada Piala AFF U23 kita tahu Arkan Fikri juga bermain sangat luar biasa di lini tengah. Arkan Fikri memberikan perlawanan dan dia mampu sesekali selalu bisa membuat ruang, membuka ruang dan memberikan akselerasi yang luar biasa untuk lini depannya dari tim nasional Indonesia. Masih ada pemain lain di sana, ada Rahmat Irianto, kemudian ada Ricky Kambuaya dan pastinya ada lagi Mark Klok. Berikutnya pemain yang tidak bisa diturunkan yaitu ada Ivar Jenner. Kali ini Ivar Jenner memang benar-benar nggak bisa diturunkan karena adanya itu tadi cedera. Tapi stoknya masih banyak. Kalau untuk gelandang serang itu kan stoknya ada masih Ivar Jenner, ada Marcelino yang keduanya kali ini nggak bisa diturunkan, tapi stoknya masih itu tadi, banyak banget. Di lini belakang Jordi Amat dipastikan juga nggak bisa tampil karena cedera, lagi-lagi cedera. Akhirnya yang dulunya Sintayong memanggil 25 pemain akhirnya membengkak menjadi 26 pemain yang dipersiapkan untuk melawan Brunei. Pengganti dari Jordi Amat saya kira tetap saya yakin bahwa Sintayong akan memasang pemain yang pernah dia gembleng yaitu Fahrudin. Fahrudin juga tipikal pemain yang luar biasa, selalu mengemban menjadi ban kapten. Tapi kali ini apakah Fahrudin atau Rizky Ridho atau Maklok yang menjadi kapten? Oke, sudah ada Marcelino, sudah ada Ivar Jenner, sudah ada
Jordi Amat, Yakob Sayuri juga mengalami cedera. Akan tetapi kalau untuk di bagian sayap, bagian pinggir lapangan, saya kira stok pemain kita juga nggak kurang. Di sana masih ada Asnawi Mangku Alam. Di sana mungkin nanti ada Sandy Walsh yang akan dipasang. Semoga Sen Patinama ini benar-benar ada ya. Kita berharap Sen Patinama ini bisa dimainkan meskipun ada Sandy Walsh saat ini. Tapi lagi-lagi kita masih ada stok di sampingnya, samping kiri kita masih ada Pratama Arhan. Wah, ini nanti akan ada debut pertama beberapa pemain muda yang akan memperkuat timnas senior. Ada Arkan Fikri, ada yang barusan dipanggil yaitu Hoki Caraka. Apakah Hoki Caraka ini akan mampu untuk bersaing dengan striker-striker yang sudah teruji di timnas senior? Di sana ada Dimas Derajat, ada Dendi Sulistiawan, dan juga yang pastinya adalah Rafael Struijk. Mungkin ada kemungkinan besar Sintayong akan memasang Hoki Caraka pada menit-menit akhir kali ya, karena persaingan sungguh ketat di barisan depan. Berikutnya kalau kita berbicara tentang pemain-pemain belakang, sudah pemain depan juga sudah, pemain tengah dan lainnya juga sudah, sayap kanan, sayap kiri kita juga sudah membahasnya, bahwa untuk kali ini mungkin memang kita semua berharap bahwa ketika melawan Brunei Darussalam ini yang akan diturunkan adalah dream team, full team. Tapi lagi-lagi para pemain kita banyak yang dirundung cedera, akhirnya nggak mampu untuk bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Sintayong udah nyampe di Jakarta, jadwalnya Sintayong akan datang pada tanggal 7, tapi nggak tahu, mungkin ada jiwa nasionalisme ya di Indonesia, akhirnya tanggal 6 dia udah nyampe di sini. Dan hari ini saya belum mendapatkan berita karena hari ini sebenarnya ada pertemuan-pertemuan dengan para pemain dan juga pelatih official untuk melakukan persiapan-persiapan pada tanggal 12 besok. Jadi kita semua berharap bahwa Sintayong ini nanti ketika melawan Brunei Darussalam benar-benar bisa memberikan taktik dan strategi kepada para pemain yang enggak full tim ini. Tapi kalau saya kira Sintayong itu mempunyai sejuta taktik, sejuta strategi untuk melawan Brunei Darussalam. Karena kita tahu ketika Indonesia itu melawan tim-tim yang berat, taktiknya pun berubah. Bahkan babak 1 dan babak kedua strateginya pun bisa berubah. Apakah melawan Brunei ini menggunakan taktikal yang berubah-ubah, strategi yang berubah-ubah? Kita tunggu. Kalau Indonesia nanti memasangnya 4-4-2, otomatis di barisan center back-nya pasti ada 2 orang. Apakah nanti akan dipasang semuanya? Mungkin di belakang nanti ujung-ujungnya ada Rahmat Irianto, Farudin, Rizky Ridho, dan juga pastinya yang satu lagi Elkan Bagot. Kalau Elkan Bagot mungkin kita udah nggak meragukan lagi. Si Jangkung ini kalau berada di barisan paling belakang dia luar biasa. Umpan-umpan ke depannya, long pass-nya pun juga sangat akurat. Jadi untuk kali ini Indonesia tidak mampu untuk full tim dengan dream teamnya. Tetap kita harus fokus dan jangan pernah meremehkan lawan meskipun berada di bawah level. Lagi-lagi terkadang kita ini lengah di saat kita menganggap lawan kita lebih mudah untuk dilalui. Oke, salam sehat, salam waras, semoga timnas juara dan lolos ke fase berikutnya.